Dunia sedang tidak baik-baik saja, Meksiko membara, keamanan dipertanyakan, Piala Dunia 2026 terancam goyah, dan di tengah kekacauan global itu, satu nama mulai disebut pelan-pelan di ruang rapat FIFA, Indonesia. Piala Dunia 2026 dalam bahaya dan dalam ancaman. Orang-orang Meksiko, ya pakai bahasa Spanyol, bisa lihat terjemahannya, pada minta dibatalkan atau ya karena nggak aman. Dan Meksiko bro, jangan. Nggak usah. Menurut gua kurang aman negaranya. Kebetulan atau takdir yang sedang mengetuk. John Herdman tak menunggu situasi reda. TC perdana digas, 30 pemain dipanggil. Emil Audero dan Martin Paes siap perang dingin di bawah Mistar. J. Itzes menggila di Serie A. Garuda bukan lagi tim pelengkap. Jika dunia goyah, siapa yang paling siap berdiri tegak? Tonton sampai habis. Karena apa yang akan kita bongkar malam ini bisa bikin Anda tercengang. Sekarang kita bicara logika, bukan sekadar euforia. Kalau skenario darurat benar-benar terjadi, siapa yang paling siap mengambil momentum? Mari kita bongkar 3 variabel utama. 1. Stabilitas dan infrastruktur Indonesia sudah lolos tes event internasional. U17 sukses, stadion FIFA grade tersedia, dukungan pemerintah total, market besar, atmosfer fanatik. Bandingkan dengan negara yang sedang sibuk meredam konflik internal. FIFA bukan organisasi nekat, mereka hitung risiko, dan Indonesia secara teknis siap. 2. Struktur tim di lapangan, kita tidak lagi bertumpu pada satu bintang, kiper level Serie A dan Eredivisie. Back inti Serie A konsisten, diaspora Eropa mulai terkonsolidasi. Pelatih berpengalaman Piala Dunia, itu fondasi, bukan gimmick. Dan Herdman bukan pelatih eksperimen. Dia membangun Kanada dari ranking mediocre jadi peserta Piala Dunia 2022. Artinya, dia paham cara mengelola siklus, bukan cuma pertandingan. 3. Momentum psikologis. Ini yang sering diremehkan. Dulu Indonesia inferior sebelum kick off. Sekarang pemain kita tiap pekan duel lawan striker 20-40 juta euro. Mentalitas berubah. Dan ketika mental naik level, hasil biasanya menyusul. Sekarang pertanyaan paling tajamnya, kalau Indonesia tampil dominan di FIFA Series, kalau AFF 2026 jadi panggung pembuktian, kalau ranking melonjak drastis, siapa yang sebenarnya lebih siap menang? Negara yang sedang sibuk memadamkan api atau negara yang sedang membangun sistem? Dan kalau momentum ini benar-benar berpihak pada Garuda, apakah dunia siap melihat Indonesia bukan hanya ikut sejarah tapi menulisnya? Jangan kemana-mana, karena di bagian berikutnya kita akan bongkar skenario paling realistis, bukan mimpi kosong, yang bisa mengubah wajah sepak bola Asia. Tonton sampai habis, Anda pasti akan tercengang. Dunia boleh chaos, Meksiko boleh terbakar, kartel boleh saling sikat. Tapi justru di tengah ketidakpastian itu, sepak bola mencari pusat gravitasi baru. Dan dengar baik-baik, pusat itu pelan-pelan mengarah ke Asia, mengarah ke Indonesia. Kita mulai dari yang paling bikin merinding. Piala Dunia 2026 terancam goyah. 4 laga domestik Meksiko ditunda. Guadalajara panas. Asap hitam bukan cuma dari flare supporter, tapi dari pembakaran bas. Kalau situasi ini terus bergulir, FIFA bukan organisasi bodoh. Mereka punya klausul darurat, mereka punya plan B. Dan disitulah nama Indonesia mulai disebut-sebut secara serius di meja diskusi. Ah lebay, kata yang belum paham geopolitik sepak bola. Oke, kita pakai logika dingin. Indonesia baru saja sukses menggelar Piala Dunia U17. Infrastruktur stadion, siap, GBK, level Asia Premium, JIS, modern, Surabaya, renovasi total, Bali Training Center, fasilitas kelas internasional. Dukungan pemerintah, full throttle. Presiden aktif diplomasi olahraga. Ketua Umum PSSI punya koneksi global. Bandingkan dengan negara yang lagi kebakaran internal. FIFA itu bukan cuma mikir bola, mereka mikir stabilitas, broadcast, sponsor, keamanan 2 juta penonton lintas negara. Kalau satu tuan rumah goyah, mereka tak akan menunggu kiamat datang dulu. Sekarang tarik napas. Di tengah turbulensi global itu, John Herdman datang bukan sekadar pelatih. Dia datang sebagai simbol era baru. Pelatih yang pernah mengubah Kanada dari tim mediocre jadi peserta Piala Dunia. Kanada bro, negara yang dulu rankingnya di bawah kita era 90-an. Apa resepnya? Disiplin struktural,
mentalitas kompetitif. Dan satu hal yang sering kita lupa, identitas. Dan Hertman tahu, Indonesia sedang punya bahan bakar besar. Diaspora elit, Emil Audero versus Martin Paes bukan sekadar duel kiper. Itu simbol luxury problem. Dulu kita debat siapa yang paling jarang blunder. Sekarang kita debat siapa yang lebih layak duduk di bangku cadangan karena dua-duanya kelas Eropa. Statistiknya jangan main-main. Emil 49 saves dalam 21 laga Serie A, save rasio di atas 70%. Itu bukan angka kaleng-kaleng. Itu angka kiper yang diuji 90 menit tiap pekan oleh strikers kelas Lautaro, Vlahovic, sampai Leao. Paes 7 saves di debut Ajax. Rating tertinggi tim. Di klub yang tekanan supporternya bisa bikin mental pemain Afrika Selatan runtuh dalam 30 menit. Ini bukan dongeng nasionalisme, ini data. Sekarang pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Indonesia. Karena kompetisi internal menaikkan standar. Di era lama, satu pemain cedera kita panik. Sekarang, cedera satu, masuk satu lagi yang rating Eropanya sama atau lebih tinggi. Dan ini baru sektor kiper. Belum kita bicara Jay Itzes di Serie A dengan 11 sapuan bersih dan duel udara 80% menang. Belum kita sentuh rumor Pascal Struijk 17 juta pound. Belum kita bahas Kevin Dix, Verdonk, dan kedalaman lini tengah yang mulai berani duel fisik ala Eropa Timur. Vietnam boleh bicara stabilitas, tapi stabil di kolam kecil itu beda dengan adaptif di samudra. Media mereka bilang kita cuma mewah di atas kertas. Oke, di atas kertas Italia juara Euro 2020. Di lapangan mereka gagal lolos Piala Dunia. Artinya apa? Kertas itu penting, tapi mental lebih penting. Dan Hertman itu pelatih mental. Kalau FIFA Series Maret ini sukses, menang meyakinkan lawan Bulgaria dan Saint Kitts, rating Indonesia akan melonjak signifikan. Ranking FIFA naik itu bukan cuma angka, itu menentukan pot pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2030. Ini proyek jangka panjang, bukan konten sensasi 10 menit. Dan yang bikin saya senyum tipis, dunia mulai mengakui. Roberto Mancini saja bilang transformasi Indonesia luar biasa. Itu bukan buzzer Twitter, itu pelatih yang pernah angkat trofi Premier League dan Euro. Jadi kalau masih ada yang bilang ini cuma euforia, mungkin dia belum lihat datanya. Sekarang saya lempar pertanyaan yang bikin otak mikir semalaman. Kalau situasi Meksiko makin liar, kalau FIFA benar-benar perlu opsi cadangan, dan Indonesia terus menunjukkan kestabilan politik serta progres sepak bola, apakah mustahil Garuda jadi tuan rumah kejutan? Mustahil? Atau kita cuma belum siap percaya diri? Dan kalau itu terjadi, apakah skuad Hertman sudah cukup matang untuk tidak sekadar jadi tuan rumah, tapi jadi kuda hitam yang bikin Eropa berkeringat dingin? Santai, jangan jawab dulu, karena cerita ini baru mulai panas. Sekarang kita masuk ke wilayah yang bikin timeline panas, isu STY, Arab Saudi, dan skenario besar. Saya tahu ini sensitif, tapi kita bedah dengan kepala dingin. Isu bahwa STY dikorbankan demi tekanan politik Arab Saudi, itu narasi liar yang enak dijual. Dramatis, penuh bumbu pengkhianatan. Tapi mari kita pisahkan fakta dari emosi. Fakta pertama, sepak bola modern itu industri. Uang sponsor, hak siar, diplomasi antar federasi, semua saling terkait. Fakta kedua, PSSI era sekarang jauh lebih terbuka secara finansial dibanding era lama. Fakta ketiga, setelah transisi pelatih, proyek diaspora justru makin agresif. Kalau benar ada agenda menghancurkan timnas, logikanya pemain diaspora tidak akan digenjot, fasilitas tidak akan ditingkatkan, dan Hertman tidak akan dibawa. Hertman itu bukan pelatih murah, track recordnya jelas. Dia bukan figur boneka. Sekarang analoginya begini, kalau sebuah perusahaan mau jual asetnya, mereka tidak akan investasi besar dulu sebelum jual. Mereka akan kurangi biaya. Indonesia justru menaikkan biaya. Artinya apa? Proyek ini bukan proyek jangka pendek. Dan soal Kluivert dijamu di Riyadh, itu bisa jadi diplomasi personal, bukan konspirasi nasional. Dunia sepak bola penuh agenda sosial dan foundation. Jangan semua dipelintir jadi drama geopolitik. Yang lebih penting adalah dampaknya ke lapangan.
Di bawah Herdman, pendekatan taktik mulai berubah, high press terstruktur, transisi cepat, blok pertahanan kompak 4-2-3-1 fleksibel ke 4-3-3. Dan ini cocok dengan profil pemain diaspora yang terbiasa tempo Eropa. Kita lihat contoh sederhana. Dulu, saat lawan tim fisik Asia Barat, kita sering kalah duel udara dan second ball. Sekarang, dengan Itzes, Dix, potensi Struijk, plus gelandang box-to-box modern, duel 50-50 bukan lagi mimpi buruk. Itu evolusi nyata. Dan Vietnam mulai sadar. Makanya media mereka gencar framing Indonesia belum tentu juara. Itu strategi psikologis. Karena yang mereka takutkan bukan hype, tapi kedalaman skuad. Coba hitung, berapa pemain Vietnam yang main reguler di 5 liga top Eropa? Bandingkan dengan kita. Diam, itu jawabannya. Sekarang masuk ke skenario besar. Kalau AFF 2026 jadi panggung pembuktian dan Indonesia tampil dominan, ranking naik, reputasi naik, sponsor naik, maka pintu uji coba lawan klub Eropa terbuka. Chelsea datang, itu bukan cuma laga persahabatan, itu validasi. Dan kalau Garuda bisa menahan imbang atau bahkan bikin kejutan, dampaknya ke mental Asia Tenggara akan brutal. Sepak bola itu soal persepsi, dan persepsi sedang bergeser. Dari Indonesia tim emosional menjadi Indonesia tim modern. Dan saya ulangi, ini belum puncaknya. Karena TC pertama Herdman belum dimulai. 30 pemain akan diperas fisik dan mentalnya. Bali bukan tempat liburan kali ini, itu laboratorium karakter. Dan di situ satu hal akan terlihat jelas. Siapa yang siap 2030, siapa yang cuma numpang foto. Pertanyaannya sekarang, kalau proyek ini berjalan sesuai rencana, kalau AFF jadi panggung dominasi, kalau FIFA Series jadi pembuka kepercayaan global, apakah Asia siap menerima Indonesia sebagai kekuatan baru atau mereka masih menganggap kita sekadar viral sesaat? Tenang, jawaban paling keras biasanya datang bukan dari mulut, tapi dari papan skor. Dan kita belum sampai ke bagian paling mengerikan dari cerita ini. Sekarang kita masuk ke fase yang paling menentukan. Bukan lagi soal isu, bukan lagi soal konspirasi, bukan lagi soal siapa ngomong apa di media. Ini soal momen ketika papan skor jadi hakim paling kejam dan paling jujur. Karena pada akhirnya, sepak bola tidak peduli narasi, tidak peduli drama, tidak peduli framing Vietnam, Arab Saudi, atau siapapun. Yang peduli cuma satu, angka di atas layar. Dan disitulah saya bilang, Indonesia sedang berada di titik paling berbahaya bagi lawan-lawannya. Kenapa? Karena kita bukan lagi tim yang lapar pengakuan. Kita tim yang mulai sadar kekuatan sendiri, lihat pola ini baik-baik, kiper level Serie A dan Eredivisie. Back inti Serie A konsisten 90 menit. Gelandang diaspora dengan intensitas Eropa. Proyek naturalisasi yang kini lebih selektif. Bukan asal comot, pelatih dengan pengalaman Piala Dunia yang tahu bagaimana membangun siklus 4 tahun. Itu bukan kebetulan, itu struktur. Sekarang kita bicara taktik lebih dalam, jangan cuma kulitnya. Herdman terkenal dengan model vertical acceleration. Artinya apa? Begitu bola direbut, 3 sentuhan maksimal sudah harus masuk zona final third. Bukan muter-muter cantik, tapi tumpul. Bukan tiki-taka kosong. Dan ini cocok dengan profil pemain kita yang cepat, direct, dan agresif. Dulu masalah kita satu, transisi bertahan lambat. Fullback sering naik, tapi cover minim. Sekarang dengan 2 holding midfielder disiplin, jarak antar lini makin rapat. Lawan sulit tembus half space. Itu bukan teori, itu pola modern yang dipakai tim Piala Dunia. Dan saya mau kasih analogi sederhana. Indonesia dulu ibarat motor 150 cc yang dipaksa balap di sirkuit 600 cc. Berani sih, tapi getarannya beda kelas. Sekarang, mesinnya sudah 250 cc minimal. Belum superbike, tapi sudah bisa adu RPM tanpa gemetar. Itu progres nyata. Masuk ke isu Piala Dunia lagi. Kalau saya ulang, kalau situasi global bikin FIFA harus siapkan contingency plan, mereka akan lihat 3 hal. Stabilitas keamanan, infrastruktur siap pakai, market value dan antusiasme. Indonesia centang 2,5 dari 3. Antusiasme? Gila. GBK bisa gemetar. Market?
280 juta penduduk, pasar digital Asia Tenggara terbesar. Infrastruktur, stadion FIFA Grade sudah ada, yang sedang dikejar tinggal konsistensi performa. Makanya FIFA Series Maret ini bukan sekadar uji coba, ini etalase. Dan jangan remehkan Bulgaria. Tim Eropa Timur itu identik dengan disiplin garis pertahanan rendah, compact dan transisi direct. Kalau Indonesia bisa bongkar blok itu dengan sabar dan efektif, itu pernyataan keras ke Asia. Karena jujur saja, selama ini kita sering kesulitan lawan tim yang parkir bus disiplin. Kalau Herdman berhasil pecahkan kode itu, berarti evolusi taktiknya nyata, bukan gimmick. Sekarang saya geser ke sektor yang paling bikin deg-degan, kiper utama. Emil itu pengalaman, tenang, positioning matang. Paes itu refleks cepat, agresif, shot stopper modern. Pilihan Herdman akan menunjukkan arah filosofi. Kalau pilih Emil, berarti stabilitas dan kontrol. Kalau pilih Paes, berarti keberanian dan tempo tinggi dari belakang. Dan siapapun yang duduk di bangku cadangan, kualitasnya tetap kelas Eropa. Luxury problem, kata yang dulu cuma mimpi, sekarang masuk ke mentalitas. Ini yang sering kita remehkan. Dulu Indonesia sering kalah sebelum kick off. Minder duluan, takut nama besar. Sekarang, pemain kita setiap minggu duel lawan nama besar. Bayangkan Itze setiap pekan hadapi striker 30 juta euro. Bayangkan Emil hadapi tembakan jarak dekat level top 5 liga. Tekanan 70.000 penonton GBK, itu jadi energi, bukan beban. Itulah pergeseran paling penting. Dan ini yang bikin Vietnam mulai defensif di media. Karena mereka tahu ketika mental sudah naik level, gap teknis bisa dikejar. Sekarang pertanyaan paling tajamnya begini. Kalau AFF 2026 Indonesia juara dengan dominan, kalau FIFA Series sukses, kalau ranking naik signifikan, kalau uji coba lawan klub Eropa benar-benar terjadi, apakah Asia masih bisa menertawakan kita atau justru mulai mencari cara menjegal? Karena sejarah sepak bola selalu begitu. Ketika kekuatan baru lahir, yang lama tidak langsung menerima. Tapi Garuda tidak lagi minta izin untuk dihormati. Kita tidak perlu pengakuan dari media luar. Kita butuh konsistensi di lapangan. Dan saya bilang ini dengan kepala dingin, bukan euforia. Indonesia sekarang bukan proyek viral. Ini proyek siklus. Targetnya bukan AFF, bukan sekadar Piala Asia 2027. Targetnya 2030. Dan kalau pondasi 2026 ini kokoh, maka 2030 bukan lagi mimpi liar. Sekarang saya tutup dengan satu pertanyaan yang bikin merinding. Kalau dunia benar-benar sedang kacau, kalau kekuatan lama goyah, kalau momentum berpihak pada yang siap, apakah Indonesia cukup berani untuk bukan hanya ikut sejarah, tapi menulisnya? Atau kita masih nyaman jadi penonton? Tenang, karena bab berikutnya bukan soal isu, tapi soal pembuktian yang bikin Asia diam tanpa kata. Sekarang kita sudah sampai di titik yang bikin jantung berdetak sedikit lebih cepat. Karena semua yang kita bahas tadi, isu Meksiko, FIFA Contingency Plan, duel kiper, proyek diaspora, TC Perdana Herdman, itu bukan serpihan cerita yang berdiri sendiri. Itu puzzle. Dan puzzle ini mulai membentuk gambar yang jelas. Indonesia sedang berdiri di ambang loncatan terbesar dalam sejarah sepak bolanya. Tapi hati-hati, momentum itu seperti penalti menit 90. Kalau masuk, stadion meledak. Kalau gagal, trauma panjang. Makanya saya bilang, fase ini bukan soal hype, ini soal presisi. Kita mulai dari TC pertama Herdman. Banyak orang kira training camp itu cuma kumpul, lari-lari, rondo, selesai. Salah besar. TC era pelatih modern itu laboratorium psikologi dan taktik. Herdman terkenal obsesif soal detail mikro. Jarak antar lini harus 8 sampai 12 meter. Trigger pressing harus serempak. Fullback tidak boleh overlap kalau holding midfielder belum cover. Ini bukan gaya bebas. Ini sistem. Dan sistem itu yang bikin Kanada dulu tiba-tiba bikin Meksiko dan Amerika kerepotan di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sekarang bayangkan, sistem itu diterapkan ke skuad dengan kualitas teknis lebih tinggi dibanding Kanada waktu itu. Itu yang bikin saya bilang, ini bukan proyek coba-coba masuk ke sektor pertahanan.
Kalau Idzes benar-benar jadi leader backline, dengan kemungkinan duet Premier League di sampingnya, Indonesia akan punya sesuatu yang dulu mustahil, kontrol ruang. Dulu kita bertahan reaktif, sekarang kita bisa bertahan proaktif. Artinya apa? Kita tidak lagi menunggu diserang. Kita memancing lawan masuk ke zona jebakan. Itu beda mental. Dan jangan lupa, sepak bola modern itu 70% soal struktur tanpa bola. Tim yang bisa kompak tanpa bola akan selalu punya peluang. Sekarang geser ke lini tengah. Ini jantungnya. Kalau Herdman pakai double pivot disiplin plus satu gelandang progresif, Indonesia bisa main dua wajah. Wajah agresif saat unggul, wajah sabar saat lawan parkir bus. Ini yang dulu kita tidak punya, fleksibilitas. Dan fleksibilitas itu senjata turnamen. Karena AFF, Piala Asia, bahkan kualifikasi Piala Dunia itu bukan liga panjang. Itu turnamen tekanan tinggi. Sekali salah, pulang. Sekarang saya tarik lagi ke isu besar. Piala Dunia 2026. Misalnya, dan ini masih misalnya, Meksiko gagal menjamin stabilitas penuh. FIFA pasti evaluasi tiap bulan. Dan kalau Indonesia tampil meyakinkan di FIFA Series, menunjukkan keamanan, atmosfer, profesionalisme, nama kita akan makin sering disebut dalam rapat-rapat tertutup. Tidak harus langsung jadi tuan rumah pengganti penuh, bisa jadi co-host tambahan. Bisa jadi venue darurat fase tertentu. Itu sudah cukup untuk mengubah sejarah. Dan satu hal yang sering dilupakan orang, FIFA suka pasar baru. Indonesia itu pasar emas. Sekarang bayangkan skenario ini. Indonesia sukses di AFF 2026. Piala Asia 2027 minimal semifinal. Ranking FIFA masuk 60 besar. Tiba-tiba 2028 sampai 2029 drawing kualifikasi 2030 menempatkan kita di pot lebih tinggi. Artinya grup lebih realistis, peluang playoff terbuka. Dan dari situ sejarah bisa ditulis. Ini bukan mimpi kosong, ini matematika ranking dan momentum. Tapi saya juga harus jujur, semua ini bisa runtuh kalau satu hal terjadi. Ego internal. Kalau mulai ada titipan pemain, kalau federasi tergoda politik, kalau media terlalu cepat menobatkan juara sebelum final, momentum hilang, dan Asia akan tertawa lagi. Makanya fase ini krusial, karena untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Indonesia punya struktur, kualitas individu, pelatih berpengalaman Piala Dunia, dukungan pemerintah, antusiasme publik. Jarang 5 elemen ini sejajar dalam satu waktu. Sekarang saya lempar pertanyaan yang lebih tajam dari sebelumnya. Kalau semua variabel ini berpihak pada kita, kalau dunia sedang mencari pusat gravitasi baru, kalau Garuda sudah punya sayap lebih kuat dari sebelumnya, apakah kita siap menerima konsekuensi jadi besar? Karena jadi besar itu bukan cuma soal dipuji, itu soal diserang, dijegal, diuji mental tiap pekan. Dan saya ingin tahu, ketika papan skor benar-benar menunjukkan Indonesia bukan lagi tim pelengkap, siapa yang masih berani bilang kita cuma sensasi? Atau justru mereka akan mulai belajar menyebut nama Indonesia dengan nada berbeda? Tenang, karena cerita ini belum klimaks. Bab berikutnya bukan lagi soal kemungkinan, tapi soal siapa yang pertama kali benar-benar tumbang di hadapan Garuda versi baru ini.